Ada sebuah bangunan yang dirancang secara strategis buat lu tuh lupa waktu. Di sana nggak ada jam, nggak ada jendela, dan pencahayaannya tuh tidak pernah berubah. Setiap lorong dibuat melengkung sedemikian rupa sehingga lu tidak bisa melihat pintu keluar dari tempat lu berdiri. Yang lu dengar hanya suara-suara dentingan koin di ring bell. Bukan karena ada orang yang lagi menang, tapi karena suara ini akan memberikan impresi kemenangan yang akhirnya membuat semua orang ingin dan tetap bermain. Nama tempat ini adalah kasino. Dan apa perasaan kalian saat gue bilang ke kalian, kalian tuh lagi ada di tempat tersebut? Lu dapat tuh namanya surprise, hadiah-hadiah yang sangat bervariasi. Lu lagi lihat slot bergerak. Fitur-fitur yang lu pakai ini bukan bikin lu nyaman doang. Fitur-fitur ini adalah taktik psikologis yang dipinjam langsung dari yang namanya mesin slot. Yes, tempat ini adalah tempat digital yang lu pun kagak tahu. Dan semua itu ada di kantongnya lu. Kasino digital. Model bisnisnya itu sederhana. Semakin lama lu di sana, semakin banyak uang yang akan mereka hasilkan. Lu punya atensi, lu punya perhatian, itu adalah produknya. Dan bandar, pemilik platform, akan selalu menang. Dan apa yang lu dapat? Brain rot. Otak lu bakal makin busuk. Iya, Pak. Sering sekali menonton konten-konten receh ya. Yang pertama, gampang lupa. Kedua, sulit konsentrasi. Tiga, loading lambat. Lu gampang lupa, susah fokus, fungsi kognitif lu bakal menurun. Dan sudah seberapa busuk otaknya kalian, bisa dinilai dari kemampuan kalian bisa menyelesaikan video ini atau tidak. Gue tahu pasti banyak yang berpikir kayak lebay banget bro sampai ngomongin otak lu membusuk. Tapi coba deh inget pas lu pertama kali nonton video ini. Seberapa sering lu lihat kiri dan kanan? Ingat juga kan lu lihat tab-tab lainnya? Seberapa sering lu pencet pause dan lu cek dulu ke aplikasi sebelah. Dan berapa banyak hal dari awal video sampai sekarang yang lu lagi kepikiran tapi mendadak udah lupa? Kalian bisa jawab sendiri. Tapi apakah ini semua hanya opini orang random di dunia maya? Atau sebenarnya itu udah ada studinya? Dan gue ketemu studinya. Orang-orang akademis menyebut fenomena ini sebagai kegagalan memori prospektif. Dan studi penting dari Munich di tahun 2022 membuktikan bahwa HP lu tidak cuma mengalihkan perhatiannya lu. HP lu itu secara aktif menghapus daftar rencana yang ada di otak lu. Jadi studinya dikumpulin tuh 60 orang dan membagi mereka menjadi 4 kelompok. Semuanya diberi tes kognitif lalu diberi waktu istirahat 10 menit. Ada kelompok A, istirahat total, tidak melakukan apa-apa. Kelompok B, scrolling Twitter, jadi cuma lihat teks dan gambar. Kelompok C, menonton satu video YouTube yang durasinya panjang. Kelompok D, scrolling TikTok. Saat dites kembali, hanya satu kelompok yang performanya anjlok drastis. Coba lo tebak, kelompok apa? A, B, C, D. 1, 2, 3. Yes, kelompok TikTok. Dan gue yakin kalian pemikiran yang kritis berpikir bahwa oh mungkin jenis videonya bro, karena jenis video itu ngaruh. Enggak guys, nggak ada hubungan sama seberapa bodoh video ini konsumsi. Ini yang namanya fragmentasi konteks. Dan ternyata dampak terhadap otak tuh sama. Lu mau nonton video science ataupun hewan yang receh tuh sama. Dan buat kalian masih kagak kebayang kenapa TikTok itu bisa sebegitu beda dibandingkan media-media sosial lainnya. Karena TikTok, dia tuh nggak mau main kayak media-media sosial lainnya. Kalau misalnya kalian ingat pas awal-awal media sosial ini booming, pada umumnya apa sih? Kita punya namanya feed kan ya. Kita follow orang, memenuhi kita punya feed. Jadi kita yang nyari orang, kita yang nyari konten. Kita ada ownership, kita ada agency. Kita bisa mengambil keputusan, kita bisa memilih. Jadi kita yang nyari konten. Sedangkan TikTok bilang ini enggak. Kayak ini kita scratch saja semuanya, kita build dari nol lagi, fit yang benar kayak gimana sih untuk bisa mengoptimalkan kita punya duit. Caranya adalah bukan bikin orang yang nyari konten, tapi biarin konten yang nyari orang. Jadi bikin orang itu lebih mudah lagi onboarding ke platformnya. Kalau misalkan kalian itu masuk ke media sosial tapi semuanya kosong, kagak ada yang harus dipencet, ya kalian pasti berasa, aduh males banget ya. Tapi begitu kalian buka suatu media sosial di mana kalian belum login aja udah dikasih tuh sekian banyak konten, kalian berasa, wah menarik banget, gue pengen nih login, register. Inovasi tersebut yang bikin TikTok itu jadi eksponensial. Dan alhasil sekian banyak platform akhirnya ikutan untuk bikin yang namanya short form content. Dan semakin masif adopsinya, semakin banyak orang-orang yang jadi takut terhadap fenomena brain rot ini. Di sini yang pemikirannya luas pasti berasa, bro ini mah umum lah bro, semua inovasi pasti ada aja sisi negatifnya. Kita ngomongin pertama kali orang itu bisa nulis saja, yang namanya Socrates pernah komentar bahwa dia berasa nulis itu bisa bahaya juga. Akhirnya muncul novel, cerita fiktif segala macam. Ada yang bilang bahwa wah ini bisa bikin orang kecanduan, berbahaya juga. Inovasi seperti kaca, ada yang bilang bahaya juga, bisa bikin orang itu egonya tinggi. Inovasi seperti kamera, bikin seniman jadi marah. Gue dulu yang bisa ngelukis dapat duit, mendadak sekarang gue
gue kagak bisa ngelakuin itu semua. Jadi kalau misalnya semua inovasi pasti ada aja perantagonis, apa yang bikin ini beda? Yang bikin beda adalah ownership-nya, agensinya. Gue coba kasih analogi buat kalian tuh lebih kebayang lagi apa sih maksudnya ownership lah, agency lah, keputusan untuk memilih apa sih gitu kan. Jadi bayangin kalau misalnya lu tuh ke warung yang zaman dahulu lu datang, lu bisa milih kan ya, oh gue mau yang ini, gue mau yang itu. Nah itu kayak media sosial tuh, nah, awal-awal lu milih tuh temen siapa yang lu mau follow, konten siapa yang lu mau follow, lu pilih. Lalu bayangin mendadak ada satu warung bilang enggak. Itu udah zaman kuno, gue mau sekarang orang tinggal duduk aja, terus gue datengin satu persatu makanannya. Enggak lagi kayak Padang langsung dihajar gitu kan, sekian banyak konten. Jadi lu masih bisa memilih kalau misalkan lu dihajar sekian banyak konten. Tapi beda nih, warung ini, warteg ini kasih lu satu-satu. Nih lu mau gak disuapin? Suka gak? Nggak suka? Oke lanjut. Suka gak? Oh konsumsinya banyak nih. Gue suka kasih yang mirip-mirip nih. Alhasil yang bikin keputusannya bukan lu kan, tapi si warungnya. Analogi masih kagak dapet. Contoh lah kita ngomongin ojek. Kalau misalnya kalian ambil jasanya ojek, kalian bilang kan, Pak saya mau ke A. Karena kalian berasa kalian itu udah memutuskan A itu bagus. Tapi mendadak kalian duduk aja langsung si ojek kasih tau, enggak tenang aja bro, gue tahu lu harus kemana. Terus dia dibawa dulu ke Z, ke C, ke K, ke N, ke P, ke Q. Dan setiap kali nyampe, kalian itu gak bisa ngambil keputusan. Kalian tuh kagak tahu. Semua tempat yang kalian pergiin itu surprise. Bikin kalian punya otak ada dopaminnya kayak, wah menarik juga ya kesini ya. Ah ini kurang ke situ, wah ada elemen of surprise. Mulai kebayangkan ya analoginya ya. Kalau misalkan masih belum kebayang, kalian masuk lift tapi kagak ada tombol lantai berapa. Kalian masuk ke lift tersebut kasih kalian elemen of surprise juga. Kadang-kadang bisa ke lantai 7, bisa ke lantai 15. Dan setiap kali pintu liftnya kebuka, ada hal yang selalu baru. Dan seberapa lama kalian konsumsi di lantai tersebut, yang punya lift tersebut akan memberikan keputusan kalian itu akan ke lantai berapa berikutnya. Lagi, kalian cuma duduk manis diem, tidak mengambil keputusan. Dan ini semua dioptimalkan oleh sekian banyak platform yang isinya orang-orang pintar semua yang memastikan kita itu kagak pindah dari platform-platform tersebut. Kenapa? Balik lagi ke analogi awal. The house always wins. Dan makin banyak juga yang ngetes terhadap seberapa bahaya short form ini. Makanya banyak yang khawatir dan akhirnya tesnya dipertajam. Contoh di China, ada ngambil 72 mahasiswa untuk coba ngejawab pertanyaan ini. Kalian juga coba deh jawab pertanyaan ini. Ada sebuah baseball bat dan sebuah bola. Harga kedua ini 11.000. Harga baseball batnya 10.000 lebih mahal dibandingkan harga bola. Berapa harga bola? Coba kalian jawab. Nah sekarang jujur sama gue berapa banyak dari kalian jawabnya 1.000. Jawaban yang benarnya adalah 500. Nah pertanyaan ini juga dilontarkan ke 72 mahasiswa ini. Satu kelompok diminta scrolling TikTok atau di sana namanya Douyin selama 30 menit. Kelompok lain diminta membaca dulu deh selama 30 menit. Baru coba jawab pertanyaan tersebut. Kelompok yang scrolling TikTok mendapat skor yang jauh lebih rendah dalam tes kognitif tersebut dibandingkan kelompok yang membaca. Dan balik lagi pasti kalian berpikir kayak bro pasti isi kontennya bro yang bermasalah. Kalau misalnya isi kontennya itu edukasi, pasti beda. Tapi di sini percobaannya udah ada juga. Ada yang nonton hewan lucu, ada yang nonton konten science. Tapi sama aja, kognitifnya menurun. Apakah jangan-jangan cara menontonnya yang lebih ngaruh? Satu, videonya tuh udah digabungin jadi satu, jadi panjang dia nggak butuh swipe lagi. Yang kedua, harus dia swipe. Dan ternyata kelompok yang nge-swipe mempunyai skor 12% lebih rendah dibandingkan orang yang nonton satu video yang panjangnya pun ampun. Sebegitu membayangkan short form konten yang bisa bikin lu doom scrolling. Masih berasa lebay. Salah satu orang terkaya dan arguably orang terpintar di zaman sekarang, yaitu yang namanya Elon Musk, dia ada bilang seperti ini. One invention that's made us worse, not better. Maybe short form video. It seems to be running people's brains. Kenapa menurut gue beliau bisa ngomong kayak gitu? Karena sekali lagi agency. Bukan guys, gue pengen coba post di sini ya. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir kayak agency itu yang ngurus bikin konten buat perusahaannya bro. Enggak. Agency itu dalam konteks psikologi guys. Yang basically artinya adalah lu bisa ngambil keputusan sendiri. Dimana kalau misalnya lu main short form konten, lu kagak bisa. Baik lagi ke analogi gue. Lu mau di warung, lu mau ngambil jasa ojek, lu mau naik lift. Di semua analogi tersebut, lu gak ngambil keputusan apapun. Dan inilah masa depan generasi emasnya kita. Dan belum kita ngomongin anak kecil loh. Yang ada di YouTube Kids juga. Yang katanya kartun zaman now 3 detik selalu ada yang berubah. Dan belum kita ngomongin anak-anak kecil zaman sekarang suka nge-scroll yang namanya itu platform e-commerce. Di mana-mana platform e-commerce ada juga short form kontennya. Dan pada umumnya orang pasti berasa nyantai lah bro, itu cuma kartun, cuma konten e-commerce. Emang apa sih problemnya? Sekali lagi, problemnya bukan diisi kontennya guys. Ternyata problemnya adalah swipe-nya. Dan kegiatan scrolling ini, swipe ini, bikin otak lu makin busuk. Dan belum kita ngomongin zaman media sosial sekarang, makin banyak juga yang namanya AI.
sahur. Dimana reportase terhadap AI udah ada video tersendiri, mungkin lebih detailnya di sana. Tapi basically yang gue pengen ngomongin adalah begitu AI masuk media sosial, bisa bikin kita doom scrolling lebih ekstrim lagi. Berapa banyak dari kalian yang akhir-akhir ini kagak bisa berhenti liatin konten-konten AI karena udah keren kan, udah bagus kan. Jadi buat kalian yang masih berasa AI itu bisa halusinasi lah, yes, mungkin bisa di tahun 2022, 2023. Tapi semakin kesini, dia itu udah bisa namanya self-debugging, bisa self-learning, ya mereka juga makin pintar. Makanya dibilangin 2027 bakal ada misalignment antara manusia dan AI. Lalu poinnya apa? Bahayanya apa dari ini semua? Gue rasa bahaya untuk evolusi. Gue pengen cerita dulu. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, itu sebenarnya mungkin ada hal yang terjadi sama seperti sekarang. Ada hewan liar yang mandiri, tajam, dan berbahaya. Dia lagi melakukan penukaran. Ia menukar instingnya demi makanan dan kemandiriannya demi perlindungan. Generasi demi generasi ia berhenti berburu. Doi udah berhenti bertahan hidup sendirian hingga suatu hari dia tuh udah lupa caranya gimana. Dan sedihnya hewan itu nggak sadar dia tuh lagi berubah. Yang dulu namanya serigala sekarang mendadak jadi anjing. POV-nya dia kagak jadi anjing, dia tetap serigala. Dia cuma ngambil keputusan yang lebih mudah doang. Apakah benar itu harga yang mau kita bayar? Kemudahan. Karena kita selalu menyebut yang namanya inovasi sebagai progres kan. Kita kagak butuh berburu lagi, makanya terjadi pertanian. Kita nggak butuh mengingat lagi, makanya kita belajar menulis. Kita nggak butuh menghitung lagi, makanya ada kalkulator. Tapi apakah kita bisa secara absolut kita bilang inovasi dan progres ini berdampak positif ke manusia? Kapan terakhir kali lu mengambil keputusan tanpa lu harus konsultasi dengan AI dahulu? Dulu lu bisa percaya sama lu punya intuisi, lu punya insting. Sekarang kayak sulit kan mengambil suatu keputusan tanpa lu berkonsultasi dengan algoritma dunia maya ini. Pertanyaan paling besar dari video ini adalah, kalau memang benar kita sedang berubah menjadi anjing dalam kasino digital ini, di titik mana kita bisa bilang, udah, gue mau mengambil keputusan sendiri? Kapan tuh? Dan gue gak pengen terkesan kayak seakan-akan gue anti inovasi. Jelasnya seperti kalian bisa lihat, gue sangat suka banget nama inovasi-inovasi. Karena menurut gue, sisi negatif tersebut pun bisa dilawan sama sisi positifnya. Dimana akhirnya dunia maya ini memberikan kita semua kesempatan yang sama. Banyak banget peluang-peluang yang terjadi di dunia maya ini, terutama di industri kreatif, akhirnya memberikan banyak orang itu bisa mengekspresikan dan akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan dari industri ini. Tapi fungsi gue sharing di video ini adalah, gue rasa saatnya kalian itu bisa mempraktekkan bahwa kalian itu juga bisa mengambil keputusan tanpa harus ada dunia maya ini juga. Dan gue lihat juga trennya menuju ke sana, semakin banyak orang suka yang namanya komunitas, semakin banyak orang yang melihat yang namanya offline event itu sesuatu yang menarik dibandingkan semua online. Menurut gue ada sisi positifnya juga. Dan gue lihat makin banyak orang tuh bisa balancing offline dan online. So mungkin yang gue harapin dari video ini adalah memberikan kalian kalibrasi. Apapun yang kalian berasa kalian itu udah terlalu ekstrem ke dunia digital, kalian coba kalibrasiin lagi. Coba deh cari beberapa sistem, format, apapun itu yang cocok buat kalian, untuk kalian itu kagak terlalu ketergantungan dengan benda-benda digital ini. Contoh buat kalian di sini benar-benar sudah adiktif, udah kecanduan main dunia digital ini, coba bikin itu semuanya jadi warna hitam dan putih. Kalau misalnya nggak ada warna, kalian punya otak tuh kagak tersimulasikan tuh. Jadi cobain deh jadiin hitam putih. Cobain juga 2 jam sebelum tidur dan 2 jam sesudah tidur jangan memegang handphonenya kalian. Buat otak kalian tuh kagak kecanduan dopamin digital ini. Cobain juga mengambil informasi nggak dalam konteks short form tapi dalam konteks long form. Contohnya seperti apa? Ya video ini. Menurut gue luar biasa. Kalian di sini yang dari awal sampai sekarang masih nonton, berarti kalian itu beneran bisa fokus. Atensi kalian luar biasa. Mau lebih ekstrem lagi, coba baca buku. Selesain itu buku. Nggak cuma baca 1 paragraf, that's it, di swipe. Coba pelan-pelan kalian kontekskan ke diri kalian masing-masing. Gimana cara baca buku yang lebih efisien lagi dan efektif? Gue juga pernah share di video gue sebelumnya. So, itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. And I'll see you in the next video. Salam kreatif.